Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakria, saya dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang majalah Indonesia Merdeka. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa itu majalah Indonesia Merdeka? Nah, inilah sejarahnya terbentuknya majalah Indonesia Merdeka. Yang pertama itu ada Indus Pramuja atau Perhimpunan Hindia yang merupakan sebuah organisasi pelajar atau mahasiswa Hindia yang berada di negeri Belanda. Nah, Himpunan Hindia ini dibentuk pada tahun 1908 oleh tokoh besar yaitu Suardi Suryadiningrat, Dos Dekker, dan Cipto Mangunkusumo. Teman-teman, jadi pada tanggal 1 Maret 1916 majalah Hindia Putra ini terbit perdana di Belanda. Nah, adapun penyajiannya itu, majalah ini itu mengkaji tentang ide-ide politik pada para pelajar Indonesia yang sedang belajar di Belanda, khususnya itu yaitu anggota dari Himpunan Indonesia itu sendiri. Nah, teman-teman, Hindia Putra ini memiliki semboyan yaitu Mamorlo Tanah Hindia dan Kekala Anak Rakyatnya. Penerbitan kembali Hindia Putra ini menjadi sarana untuk menyebarkan ide-ide anti kolonial. Majalah ini berisi tentang informasi para pelajar asal tanah air perihal kondisi di Nusantara. Tak tertinggal pula tersisip kritik terhadap setiap kolonial Belanda. Majalah Hindia Putra ini juga bersifat mimbar bebas, di mana sejumlah orang Indonesia dan tokoh-tokoh politik etis seperti Ratu Langli, Noto Suroto menulis masalah yang beragam, tetapi Hindia Putra tidak bisa hidup lebih dari 1 tahun. Bulan Maret sampai bulan Desember 1916 keluarlah 7 edisi dan setengah tahun kemudian menyusul edisi terakhirnya. Jadi pada bulan September 1922 Indonesia Furnish itu berubah nama menjadi Indonesia Furnish. Nah, pergantian nama ini disebabkan oleh pergantian ketua yang dari Sutomo menjadi ke Herman Kartawisastra. Nah, pada edisi kedua dari majalah ini, Hatta menyumbangkan tulisan kritik mengenai praktik sewa tanah industri gula Hindia Belanda yang merugikan petani yang berjudul Kedudukan Ekonomi pada Penyewaan Tanah Orang Indonesia dan beberapa catatan tentang organisasi penyewaan tanah di Indonesia. Nah, pada tahun 1924 saat M. Hamir Datuk menjadi ketua, nama majalah Hindia Putra ini juga berubah nama menjadi Majalah Indonesia Merdeka. Nah, pada tahun 1925 saat Sukiman Wirjosandrojo, nama organisasi ini resmi berubah menjadi Himpunan Indonesia atau PI. Himpunan Indonesia ini berkembang dari perkumpulan mahasiswa biasa menjadi organisasi politik yang mempengaruhi jalannya politik rakyat Indonesia. Indonesia Merdeka berbentuk sebuah majalah dan merupakan kelanjutan dari Hindia Putra yang ditulis dalam bahasa Belanda dan bahasa Melayu. Artikel-artikel ini lebih tegas mengarah kepada pergerakan nasional dan kemerdekaan Indonesia. Para penulis majalah ini tidak dicantumkan namanya, bahkan pengirimannya ke Indonesia juga dirahasiakan. Hindia Putra dan Indonesia Merdeka sangat gencar mengkritik penjajah Belanda di Indonesia. Keduanya bertujuan menggalang persatuan dan kesatuan rakyat sebagai sarana pencapaian Indonesia Merdeka. Nah, begitulah informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.